Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari yang berbahagia ini, di masa pandemi yang masih berlangsung ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mencurahkan kepada kita nikmat sehat, nikmat waktu luang yang keduanya banyak dilalaikan oleh umat manusia. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan yang banyak manusia lalai dalam memanfaatkannya, yaitu nikmat kesehatan di saat Allah memberikan dia mata, pendengaran, dan seluruh anggota badan yang Allah sehatkan, yang ternyata justru digunakan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Kan tetapi orang-orang yang mereka tidak tertipu dengan nikmat ini sungguh-sungguh di dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengisi waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat. Dan alhamdulillah, pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang suatu perkara yang sangat prinsip dalam Islam, yang merupakan ajaran para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Islam sebagai din, sebagai i'tiqad, keyakinan kita, ibadah yang harus kita tunaikan semurni-murninya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, dan juga prinsip-prinsip moral, akhlak yang mulia juga telah diajarkan dalam agama kita, yaitu agama Islam. Inilah yang ingin kita selalu ingatkan kepada pribadi kita maupun juga kepada masyarakat kita, dan juga seluruh kaum muslimin yang ada di negeri kita ini,
agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam menebarkan kebaikan. Semenjak Nabi yang pertama hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup risalah Islam, semuanya merintahkan agar mendakwahkan tauhid. Semenjak Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Nabiullah Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam, seruan mereka untuk mewujudkan kebahagiaan bagi kehidupan manusia, baik itu yang sementara di dunia ini maupun yang selama-lamanya di akhirat kelak. Maka alangkah meruginya orang-orang yang tidak mengetahui tujuan hidup mereka. Alangkah menyesalnya mereka tidak mengetahui dan tidak mempelajari, sehingga mereka tidak merasakan nikmat Islam, nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah dalam peribadatan tersebut. Maka alhamdulillah ketika nikmat itu kita bisa merasakan, maka agar nikmat tersebut langgeng, maka kita selalu berusaha dalam hidup ini mempelajari tauhid secara detail. Kemudian kita mengamalkannya dalam keseharian kita, dan juga kita mendakwahkan sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita tidak dapat membahayakan keyakinan kita. Dan dengan dakwah tersebut semakin banyak orang-orang yang mau menerima kebaikan, dan kita selalu bertaubat memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala apabila dalam ucapan kita, perbuatan kita, kelalaian kita barangkali kemudian terjerumus ke dalam perbuatan yang sangat dimurkai Allah Subhanahu wa taala, yaitu perbuatan syirik. Selanjutnya kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu kita masih membahas perkara-perkara yang menyebabkan kita merasa takut apabila kita terjerumus ke dalam perbuatan syirik, karena begitu besar siksa Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang musyrik, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada umatnya bahwa syirik akan terjadi di tengah-tengah mereka, agar mereka mewaspadainya. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu sayangnya kepada umatnya telah mengabarkan bahwa syirik itu perkaranya sangat samar, akhfa min dabibin naml, lebih samar dari seekor semut hitam di malam gelap gulita. Dan juga Nabi SAW mengabarkan bahwasanya fitnah syirik itu lebih besar dari fitnah Dajjal, dan diperparah dengan banyaknya dai-dai yang menyeru kepada kesesatan, yang mereka tidak takut akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sungguh sangat mengkhawatirkan kita kalau kita juga termasuk orang-orang yang lalai mengikuti kesesatan mereka, sehingga orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan akidah mereka, agama mereka, dialah yang bersungguh-sungguh memohon pertolongan kepada Allah. Dia yang bersungguh-sungguh menempuh jalan petunjuk dengan cara mempelajari agama Islam ini dengan detail,
dengan mempelajari agama ini terus-menerus secara runut, mempelajari keyakinan-keyakinan yang sahih, i'tiqad, ibadah-ibadah yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan terus menjunjung tinggi akhlak yang mulia yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah merupakan cita-cita para pendiri bangsa kita ini. Ya, para pendiri negeri yang tercinta ini, di mana mereka mengidolakan insan-insan yang bertakwa kepada Allah. Ya, kita ketahui bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah serta akhlak yang mulia dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan ini tentu bagian dari yang telah diajarkan dalam Al-Quranul Karim. Betapa banyak ayat-ayat yang berbicara tentang perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah untuk menyempurnakan keimanannya. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Bukan berarti kemudian dia kafir, disuruh kemudian beriman. Tapi dalam ayat itu diperintahkan untuk terus menyempurnakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bagian dari undang-undang yang ada di negeri kita ini. Sehingga bagaimana kita sebagai seorang muslim ikut serta dalam mengadakan perbaikan di tengah masyarakat. Bagaimana sistem pendidikan kita agar mereka mengetahui tentang sesuatu yang sangat prinsip dalam agama, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Agar masyarakat ini semakin cerdas, mengetahui tujuan hidup mereka, yaitu hanya menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembahku, beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, ketika kita dimudahkan untuk mempelajari akidah ini, maka kita banyak bersyukur kepada Allah. Itu pertanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kasih sayangnya kepada kita, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqamah di atas keimanannya. Selanjutnya kita bacakan dari kitab Syarhud Durusil Muhimmah li'ammatil ummah, masih membahas tentang buku atau risalah yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah tentang Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah, di mana beliau mengatakan bahwasanya qala rahimahullah di dalam syarah ini yang disyarah oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala di halaman 102, qala rahimahullah wal khuludu fin nari liman mata alaihi. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas bahwasanya orang yang terjerumus ke dalam perbuatan syirik maka amalnya sia-sia, amalnya terhapus. Ini sebagai ancaman keras, berarti selama dia hidup sia-sia apa yang telah dia lakukan. Nah, kemudian yang kedua, Syekh mengatakan juga orang-orang yang terjerumus ke dalam perbuatan syirik wal khuludu finnar liman mata alaihi, di mana dia akan kekal dalam api neraka. Ai
man mata 'ala syirk laisa lahu yaumal qiyamati illa an-nar mukhalladan fiha abadal abad. Yaitu barang siapa yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada baginya pada hari kiamat kecuali apa? Siksa api neraka yang mengekalkannya selama-lamanya. Dia kekal di dalamnya, wal iyadzubillah. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala, "Ma kana lil musyrikin ay ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufur." Maka tidaklah pantas bagi orang-orang musyrikin untuk memakmurkan masjid-masjid Allah, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka mengakui kekafiran mereka atas diri-diri mereka. Ay wal halu annahum syahiduna ala anfusihim bil kufur bi iqamatihim ala ibadatil asnam wat tawajjuh bil ibadati lil authan. Ya, tidaklah pantas mereka itu orang-orang musyrikin untuk memakmurkan masjid-masjid Allah, sedangkan mereka itu dalam keadaan kafir. Mereka justru menyembah berhala-berhala, menyembah patung-patung. Ulaika habitat a'maluhum. Mereka itulah yang terhapus amalan-amalan mereka, wa finnarihum khalidun, dan mereka kekal di dalam api neraka. Wal iyadzu billah. Sehingga Islam adalah agama yang memerangi segala bentuk kemusyrikan, segala bentuk kekufuran, segala bentuk kemaksiatan, maka diperangi dalam Islam. Terlebih kita berada di bulan-bulan suci, bulan-bulan mulia, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, serta bulan Rajab. Sebagaimana kita ketahui dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 36, Allah berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, ini ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan-bulan haram yang harus kita perhatikan bersama, sehingga diharamkan di dalamnya peperangan. Dahulu sebelum Islam tentu mereka kehidupannya di Jazirah Arab, mereka selalu bertikai, berperang. Hingga kemudian Islam datang dan menjelaskan tentang keharaman berperang di dalamnya, di antaranya adalah bulan-bulan haram. Artinya segala bentuk ketaatan di bulan ini, apabila seorang muslim memanfaatkan dengan baik, maka tentunya pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti di bulan-bulan lain mereka bebas bermaksiat kepada Allah, tidak. Tetapi bulan-bulan ini hendaknya
seorang muslim memanfaatkan waktu hidupnya, karena sangat singkat. Apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mengisi waktu ini dengan beriman, beramal saleh, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Inilah yang mengecualikan dari kerugian. Iya. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang mereka, ya, fala tazlimu fihinna anfusakum, ketika turunnya ayat ini. Janganlah kalian menganiaya diri-diri kalian dengan berperang, dengan bertikai, ya, dengan selalu bersengketa, tidak ada habis-habisnya. Karena Islam mengajarkan kedamaian. Ya, dan kedamaian itu ada bagi orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan, ya, peperangan itu selalu dilakukan oleh orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka diperintahkan oleh Allah, wa qatilul musyrikina kafah, dan perangilah, ya, orang-orang musyrik seluruhnya, ya, sebagaimana mereka juga memerangi kalian seluruhnya. Nah, ini bentuk-bentuk kemusyrikan. Hendaknya kita, ya, musnahkan bentuk-bentuk kekafiran. Wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah gimana Allah Subhanahu wa taala kemudian mengakhiri ayat ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu bersama orang-orang yang bertakwa. Ya, pertolongan Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak akan dikatakan orang bertakwa kecuali dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, tentang ciri-ciri orang bertakwa itu, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah, yaitu orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Allah Subhanahu wa taala, ya, para malaikatnya, ya, dan juga mendirikan salat. Ini adalah bagian dari nilai-nilai ketakwaan. Maka hendaknya kita, ya, di bulan yang mulia ini untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di awal bulan Zulhijjah nanti, ya, kita meningkatkan ketakwaan kita dengan banyak berpuasa hingga kemudian kita menyembelih, ya, hewan kurban pada tanggal 10 Zulhijjah. Dan juga tanggal 11 di hari-hari tasyrik kita membagikannya kepada, ya, fuqara kaum muslimin. Dan juga tentunya kita membesarkan dan mengagungkan Allah pada hari Idul Adha tersebut. Iya. Kemudian mengapa kemudian mereka, orang-orang musyrikin, orang-orang kufar, ya, tidak memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka adalah orang-orang kafir. Ya, sia-sia amalan mereka dan mereka kekal di dalam api neraka. La yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adzabiha. Dan mereka senantiasa, ya, kekal selama-lamanya disiksa dalam api neraka tersebut dan tidak mendapatkan keringanan sedikit pun juga. Ya. Maka ketika kita sadar betapa nikmat Islam, nikmat iman adalah anugerah yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita perangi segala bentuk kemusyrikan, bentuk kekufuran, bentuk kemaksiatan, ya, bentuk, ya, kemungkaran dan kebatilan yang ada. Qala rahimahullah, berkata Syekh Ibn Baz rahimahullah, anna man mata alaihi ala syirkil akbar, ay ala syirkil akbar. Dan barang siapa yang dia mati dalam keadaan terjerumus ke dalam syirik besar,
fala yughfar lahu wal jannatu alaihi haramun, maka selama-lamanya tidak akan diampuni dan surga haram atasnya. Wa dalil ala annahu la yughfar lahu qauluhu ta'ala, dan dalil yang menjelaskan tentang orang yang mati dalam keadaan melakukan syirik besar dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dalilnya dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa yang selainnya. Wa hadza fi haqqi man mata ala dzalika. Ini tentu adalah sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, siksa untuk orang yang mati dalam keadaan musyrik. Wala ta'arud baina hadhil ayah wa baina qauli Allah azza wa jalla fi surati Zumar. Dan ini tidak bertentangan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-53. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Katakan, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Lianna qawlahu innallaha la yaghfiru dzunuba jami'a hadza fi haqqi man taba. Karena apa? Yang dimaksudkan innallaha la yaghfiru dzunuba jami'a maksudnya adalah siapa yang kemudian bertaubat. Sedangkan ayat yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48 itu adalah bagi yang tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya wal iyadzu billah. Sekali lagi bahwasanya kita tidak tahu bagaimana nasib akhir kehidupan kita, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang senantiasa berusaha untuk meniti jalan hidayah dalam kehidupan ini. Sehingga tergantung bagaimana akhir amalan seseorang. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama al-a'malu bil khawatim." Hanyalah amalan itu tergantung bagaimana akhirnya. Kalau seseorang membiasakan dirinya beramal saleh, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semoga itulah yang akan menjadi akhir kehidupannya. Sebaliknya, kalau orang kemudian tidak mengenal tujuan hidup ini, dia semena-mena berfoya-foya dalam hidup ini, menuruti hawa nafsunya, maka sangat boleh jadi itu yang menjadi akhir dari kehidupannya, wal iyadzu billah. Sangat rendah. Tujuan hidupnya hanya mengejar kehidupan dunia ini. Sedangkan nanti di akhirat kelak dia akan mendapatkan siksa yang selama-lamanya ketika dia itu mati dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bidalil qaulihi wala taqnatu ay tubu. Karena apa? Dengan firman Allah Subhanahu wa taala perintah untuk taubat. La taqnatu ay tubu faman taba taballahu alaihi minasyirik aw ghairihi. Maka barang siapa yang kemudian dia tidak berputus asa dan dia bertaubat kepada Allah, tentunya ketika masa waktu dia untuk bertaubat itu pada waktu yang tentunya masih diizinkan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kemudian nyawanya di kerongkongan, itu di antaranya maka dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti Fir'aun kemudian dia mengakui
dan beriman kepada Tuhannya Nabi Musa alaihi salatu wassalam dalam keadaan ya nyawanya sudah dikerongkongkan dan itu terlambat, ya. Tidak ada lagi kesempatan dia bertaubat sehingga mendapatkan siksa yang sangat pedih pada hari kiamat. Ini pelajaran bagi kita sekalian agar sungguh-sungguh dalam meniti jalan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Dan juga ya orang-orang yang selalu bertaubat dari dosa-dosa yang lainnya. Wa qawlihi fi ayatin Nisa, dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, hadza fi haqqi man mata 'ala syirk. Ini tentu ayatnya berbicara tentang orang yang mati dalam keadaan dia tidak bertaubat, tidak sempat lagi bertaubat dan dia mati ya mengakhiri hayatnya ya saat dia menghembuskan nafasnya dalam keadaan apa? Melakukan kesyirikan, wal iyadzubillah. Ya, itulah pentingnya kita membiasakan kalimat tahlil dan kita mengilmui kalimat-kalimat tersebut. Sejak kita ya hendak tidur dan bangun tidur, kita kemudian mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita ya kemudian tidak sadarkan diri di malam hari, tahu-tahu terbangun, kita langsung mengucapkan kalimat-kalimat tauhid. Itu yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ini betapa sengsaranya ketika kemudian ya, dia mengakhiri hayatnya dalam keadaan menyekutukan kepada Allah. Faman mata ala syirk la matma'a lahu itlaqan fi maghfiratillah subhanahu. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, barang siapa yang kemudian mati dia dalam keadaan menyekutukan Allah, ya, maka tidak ada harapan lagi baginya mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wad dalilu ala anna al jannata haramun 'alal musyrik, dan dalil yang menjelaskan tentang ya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga bagi orang-orang yang musyrik, ya, dia mati dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Bahwasanya sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh haram baginya surga dan tempatnya adalah api neraka. Dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu ya seorang penolong pun juga, tidak ada penolong-penolong baginya. Ya, wal iyadzu billah. Ai malil musyrikin alladzina matu ala syirki billahi min ansar. Maksudnya adalah tidak ada bagi orang-orang musyrikin itu yang ya mereka mati dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada penolong-penolong baginya. Siapa yang menolongnya? Ya. Padahal ini adalah merupakan perbuatan kezaliman yang terbesar. Innasyirka la dzulmun azim. Ya, kita ketahui syirik akbar dan juga ada syirik asghar. Ya. Sama-sama perbuatan syirik. Bukan berarti kemudian ini syirik asghar ya perkaranya ringan, tidak. Ya. Tapi tentu siksanya bagi orang-orang yang melakukan syirik akbar ini yang lebih besar dan sangat ya besar kemurkaan Allah kepadanya. Maka di sini tidak akan diampuni selama-lamanya. Ai min a'wanin yakunahum wa yahmunahum min adzabillahi tabaraka wa ta'ala. Maksudnya apa? Yaitu tidak ada yang bisa melindunginya, yang bisa ya kemudian menjaganya dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Fadh-dhulmu huna yuradu bihi asy-syirk, dan kezaliman dalam ayat ini ya yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan syirik. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala dalam surat Luqman ayat yang ke-13, innasyirka la dzulmun azim.
Sesungguhnya syirik itu adalah merupakan kezaliman yang terbesar. Wa qawlihi wal kafiruna humuz zalimun, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, dan ya orang-orang kafir itu merekalah orang-orang yang menganiaya, ya orang-orang yang berbuat kezaliman. Maka para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati Allah, para pemirsa kaum muslimin dimanapun berada, maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah dalam perkara-perkara yang sangat-sangat prinsip yang selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar kita selalu mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ucapan kita, dalam perbuatan kita. Dan itulah idealnya. Semakin bertambah hari, ya, bertambah bulan, bertambah tahun, ya, sebagai seorang muslim mencari sesuatu yang ideal dalam perkara agamanya. Ya, jangan idealis hanya dalam perkara-perkara duniawi, dan itu sangat banyak orang-orang yang sungguh dalam perkara duniawinya mereka mencari yang terbaik, yang paling ideal. Tapi untuk perkara akhiratnya, subhanallah, pernahkah kemudian dia berpikir hari ini apa yang telah dia lakukan? Ya, padahal ringan ketika kita mau mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Agar kita membiasakan lisan kita basah ketika zikir kepada Allah dengan ucapan-ucapan yang sangat berat timbangannya. Ya. Misalkan yang dituntunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizan habibatani lirrahmani. Ada dua kalimat yang kemudian itu adalah merupakan ya kalimat yang enteng di lisan kita, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ya. Dan ini berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sangat dicintai Allah, tetapi ya terkadang kita lalai mengucapkannya. Kita lebih serius di dalam menggibah, menamimah, mengadu domba, ya, membicarakan keburukan orang lain, melalaikan keburukan kita. Padahal ketika kita banyak menyebutkan kalimat-kalimat tauhid, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, betapa banyaknya ya kemudian pahala yang bisa kita raih, ya, yang ditulis dalam catatan amal saleh kita dan memperberat timbangan kebaikan kita. Ini kalimat-kalimat ya yang sangat-sangat besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memadukan sebagai mukmin sejati, memadukan bagaimana agar amalan ya ubudiyah lisannya, ya, kemudian ubudiyah hatinya dan amalan seluruh anggota tubuhnya itu selalu ya seiring ya berjalan ketika seseorang itu kemudian selalu memakmurkan hatinya, berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membasahi lisannya. Ya, harapannya adalah agar apa yang Allah Subhanahu wa taala titipkan berupa anggota badan ini, ya, kakinya melangkahkan ya ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari tempat-tempat yang dimurkai Allah. Tangannya, ya, matanya, kemudian pendengarannya, hatinya, semuanya dalam rangka untuk mengesahkan dan mentauhidkan Allah, memberikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya itulah yang menjadi ya tujuan kesungguhan hidupnya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia sangat khawatir apabila kemudian amanah berupa anggota badan ini ya digunakan untuk ya perbuatan-perbuatan buruk ya yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika datang seorang sahabat Syakal ibn Humaid radhiyallahu anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mendapatkan ilmu dari Nabi, diajarkan ilmu yang bermanfaat. Apa kata Syakal radhiyallahu anhu? Datang kepada Nabi, ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya faqultu lahu 'allimni ta'awudzan.
"Ya Rasulullah, ya, ajarkan kepadaku bagaimana aku berlindung." Ya, Nabi SAW mengatakan, "Qul," ya, katakan, "A'udzu billah." Katakan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. "Min syarri sam'i," dari buruknya pendengaranku. "Wa min syarri basari," dari buruknya penglihatanku. "Wa min syarri lisani," dari buruknya lisanku. "Wa min syarri qalbi," dari buruknya hatiku. "Wa min syarri mani," dan dari buruknya ya mani. Ya. Ini yang diajarkan Nabi SAW. Karena mencakup, ya, bagaimana sepantasnya seorang muslim itu kemudian menjaga pendengarannya. Ya, hendaknya dia memanfaatkan pendengaran ini untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan nasihat-nasihat, mendengarkan pelajaran-pelajaran tauhid. Ayat-ayat yang berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga hatinya mengakuinya, hatinya kemudian menetapkannya tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah dan perbuatan-perbuatan Allah dalam Al-Qur'an. Bagaimana sikapnya ketika mendengarkan ayat-ayat tentang ya Allah Subhanahu wa taala, misalkan ya, bersemayam di atas arsy, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dari zat yang di langit? Apa ketika dia mendengar kemudian itu ya mengokoh ya di dalam hatinya, dalam sanubarinya yang dalam, bahwasanya ya ada Allah Subhanahu wa taala yang harus ya kita takuti, yang kita waspadai, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala setiap saat tidak pernah lalai dari memantau hamba-hambanya. Atau kemudian apa penglihatannya, dia melihat ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia mengucapkan, "Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar." Ketika dia menikmati keindahan alam semesta, dia ingat bahwasanya penciptanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia memohon kepada Allah agar Allah melindunginya dari siksa api neraka. Ya. Juga ketika dia membaca ayat-ayat Allah dalam Al-Qur'an atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini lawan daripada ya keburukan dari pendengaran dan keburukan dari penglihatan ketika dia kemudian memanfaatkannya melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menutup matanya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menutup pendengarannya dari mendengar yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk misalkan enggan mendengar nasihat. Nah, ini juga adalah keburukan pendengaran kita. Hendaknya kita terbuka menerima nasihat dari siapapun ketika nasihat itu adalah baik bagi kita. Dan juga kita berlindung dari buruknya lisan kita, daripada kita kemudian memanfaatkan lisan ini untuk ghibah, namimah, dusta. Maka kita gunakan untuk banyak berzikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Alhamdulillah. Ya, la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah. Ini termasuk al-baqiyatus salihat. Sesuatu ya yang kita ucapkan yang kemudian kekal pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan terus mengalir pahalanya. Banyak keutamaan-keutamaan tentang ya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk berzikir ketika kita manfaatkan hati kita ini hadir di majelis ilmu. Dengan hati kita mengagungkan ilmu-ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dikatakan bagi orang-orang yang selalu berkumpul dalam rangka untuk mempelajari ilmu, ya, sebagaimana dalam hadis bahwasanya dikatakan, "Ma min qaumin ijtama'u yadhkurunallaha la yuriduna bidzalika illa wajha." Dikatakan bagi orang-orang yang berkumpul dan dia selalu berzikir, ingat Allah Subhanahu wa taala, dia mengharapkan wajah Allah, mengharapkan keridhaan Allah, an nadahum munadin minas sama, ya, ada penyeru dari langit, itu malaikat yang menyeru, ya, menyeru kepada mereka, an qumu maghfuran lakum, berdirilah kalian,
kalian telah diampuni dosa kalian, buddilat sayyiatikum hasanat, telah dirubah keburukan-keburukan kalian menjadi kebaikan. Ini sungguh luar biasa. Orang-orang yang selalu memanfaatkan indranya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah, beriman kepada Allah, selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini membutuhkan perjuangan. Karena syaitan tidak akan pernah meninggalkan manusia. Dia selalu berusaha untuk menggoda agar manusia itu terjerumus ke dalam keburukan. Menggunakan indranya dalam perkara-perkara yang buruk, termasuk dalam hadis ini adalah keburukan air mani, di mana tersebarnya dan merajalelanya perbuatan-perbuatan zina, akhlak yang tercela, kemungkaran-kemungkaran, akhlak berupa perbuatan liwat, homoseksual dan perbuatan-perbuatan yang lainnya. Yang ini tentunya adalah merupakan perbuatan yang keji lagi mungkar. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik dan petunjuknya agar selalu menggunakan fasilitas kita yang Allah titipkan berupa amanah indra ini dalam rangka untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala semata, dan selalu berusaha untuk ikhlas di dalam mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita ketahui, mendakwahkan agar orang-orang di sekitar kita juga tidak membahayakan kita, tidak membahayakan akidah kita, tidak membahayakan din agama kita. Maka sekali lagi para pemirsa sekalian, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup kita ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisi waktu-waktu kita selagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan kita, maka kita memohon pertolongannya agar memberikan petunjuk kepada kita untuk tetap istiqomah di atas ajaran agama Islam ini, dijauhkan dari seluruh bentuk-bentuk perbuatan-perbuatan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari kemudaratan, dan juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah yang terus melanda kita di saat kita hidup di zaman ini. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang sangat besar agar semua hamba-hambanya ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan makhluk yang begitu kecil berupa virus kita tidak sanggup untuk kemudian bisa memutus mata rantai tersebarnya virus corona ini. Tentunya itu semua bisa kita lakukan dan kita terhindar dari wabah ini jika mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan kita dan saudara-saudara kita kaum muslimin kesembuhan bagi mereka yang sudah terpapar, dan bagi kita yang masih diberikan kesehatan ini, mari kita syukuri dengan terus menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada, terutama ketika kita berada di masjid, di tempat-tempat di mana kita melangsungkan kegiatan. Hendaknya kita betul-betul mengikuti arahan dan anjuran pemerintah kita indahkan seluruhnya, karena itu bagian dari tuntunan agama kita. Demikian yang bisa kita bahas di kesempatan sore yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu kita dan mencatat ini sebagai ibadah dan memperberat timbangan kebaikan kita di hari kiamat kelak. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.